UMKM di Bali untuk mengolah sampah plastik itu jadi barang yang punya nilai jual. Nah kebetulan di Bali itu udah ada, dia itu di Serangan, Bali. Dia itu cukup kerja sendiri loh, tapi memproduksi banyak banget barang-barang dari sampah plastik. Tempat tisu, kursi, meja, pot, barang-barang yang berguna gitu. Nah terus aku mikir kenapa ini nggak kita lestarikan gitu, nggak kita distribusikan supaya makin banyak UMKM yang ngolah sampah. Nah akhirnya aku sebagai founder Generasi Peduli Bumi ikut mendistribusikan barang-barang tersebut ke Indonesia dan juga ke Australia supaya makin banyak demand-nya, makin banyak yang produksi gitu. Berarti kontribusinya dari mulai membersihkan sampah-sampahnya sampai ke proses produksi harus seperti apa? Membersihkan sampah kan sudah ya, jadi sampah-sampah yang terkumpul itu kita kasih ke mereka, dan kita juga kampanye itu mending start ke lingkungan sendiri dulu. Jadi misalnya Prill First Bali kemarin mereka mengumpulkan sampah di kompleknya aja dulu, karena kan di kompleknya juga banyak sampah gitu. Di kompleknya tetangga-tetangga yang punya stok botol plastik nggak kepake dikumpulin terus dikasih ke pengrajin di Serangan itu dan dijadikan ID card holder, bisa dijadikan anyaman, bisa dijadikan tempat tisu. Dan ini tuh bukan barang yang kelihatan kayak dari sampah ya, kelihatannya kayak benar-benar bagus gitu. Jadi orang nggak tahu kalau itu dari sampah plastik. Kenapa sih Prill dirimu pengen kayak ikut kegiatan seperti ini? Iya. Aku sih ngerasa kegiatan ini tuh kayak CSR-nya aku gitu ya. Apa sih yang bisa aku kasih buat Indonesia, buat negara kita gitu? Apa sih yang aku bisa kasih buat orang lain gitu? Karena aku ngerasa aku kan ya berkarya di sini gitu. Kenapa enggak aku melakukan sesuatu lagi untuk orang lain gitu. Makanya Generasi Peduli Bumi ya program aku untuk membantu orang lain, kita sama-sama sadar diri terhadap lingkungan supaya kita juga bisa membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih gitu. Campaign ini sendiri udah sejauh mana sih kamu lakukan? Sorry, kenapa? Mengurangi sampah plastik dan lebih bermanfaat untuk dijadikan kerajinan gitu. Iya, mengurangi, bukan tidak pakai sama sekali. Karena kalau tidak pakai sama sekali nggak mungkin. Masih ada pabrik sedotan dan pabrik plastik dan pabrik yang lain. Kita nggak mungkin bisa stop 100%, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi dari diri sendiri dulu. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya aku beli kopi atau apa, aku bawa tumbler sendiri gitu. Terus di restoranku pun diterapkan campaign. Kita masih pakai plastik, tapi kalau kamu ngembaliin plastik ke kita kasih potongan harga. Karena kita bisa olah lagi plastik itu. Jadi aku sedih gitu. Jadi aku diving waktu itu bukannya liburan malah jadi mungut-mungutin sampah di karang gitu. Akhirnya aku mikir ini gimana ya biar orang tuh nggak buang sampah di sungai terus ngalir ke laut atau nggak buang di laut gitu. Kadang ada diver nggak bertanggung jawab, sampahnya nggak mau dikip di kapal, jadi dia nggak mau kapalnya kotor, buang aja keluar gitu. Gimana ya aku bisa ngasih tahu mereka gitu. Ternyata aku sama partnerku juga punya keresahan yang sama. Akhirnya kita bikinlah asosiasi Generasi Peduli Bumi gitu. Selain dari barang-barang yang digunakan itu, mungkin ada nggak sih dari penampilan atau enggak dari pakaian-pakaian yang dipakai dari yang ini ke lingkungan gitu Kak? Ya pastinya kemana-mana bawa tumbler ya, berat deh tas gitu. Terus kalau misalnya makan di pinggir jalan gitu kan biasanya dapat sumpit kayu, aku udah nggak pakai karena takutnya kan itu sekali buang atau apa. Jadi aku bawa sumpit sendiri gitu. Ya pertama-tama kayak gitu pasti banyak yang protes ya, ih ribet banget sih gitu kan, kayak apaan sih ngaruhnya gitu. Aku pernah waktu itu trekking beli kelapa muda terus aku nggak mau pakai sedotan jadi minumnya di kokop gitu terus teman-teman aku kayak ribet loh gitu kan ya, tapi itu kan komitmen buat diri sendiri ya, walaupun nggak ngaruh langsung sama bumi kita, nggak mungkin langsung ngaruh gitu dengan aku nggak pakai satu sedotan, tapi at least aku bisa mempengaruhi orang terdekat dulu gitu. Ibu udah berjalan berapa lama Prill seperti itu? Mau setahun. Berarti selama setahun itu banyak bisa dibilang merasa tersiksa tidak menggunakan plastik. Nggak tersiksa gitu. sih, karena sekarang tumbler banyak yang lucu-lucu, jadi kemana-mana beli tumbler lucu, kita bawanya juga seneng gitu ya. Terus enak, nggak nyari-nyari tong sampah terus karena tumbler tempat makan gitu udah sendiri gitu. Terus aku ngerasa justru lebih bersih gitu karena kita bawa alat makan sendiri sekarang. Terus kresek bawa tas belanja gitu, jadi juga lebih enak, lebih simple justru menurut aku. Berarti di sini di rumah udah nggak ada sama sekali sampah plastik dong? Kalaupun ada kita kumpulin gitu dan dikasih ke yang bisa mengolahnya gitu, atau dipisah sampahnya yang organik yang basah supaya bisa diinin lagi, yang recycle gitu. Selain peduli soal lingkungan juga kan peduli soal budaya juga kayak dari batik dan sebagainya, itu seperti apa sih Kak Prill? Kalau itu mah harus ya, kan itu adalah budaya kita ya. Makanya aku juga mungkin sering teman-teman lihat aku kalau event, walaupun eventnya nggak ada Indonesia, aku tetap pakai kain gitu. Aku ngajar juga pakai kain, ngajar jadi dosen pakai kain gitu.
karena aku suka. Menurut aku pakai kain tuh anggun, simple, dan lucu aja gitu. Kita bisa jadi Kartini modern. Berarti salah satu debrakan dari Kak Prilly untuk mengubah penampilan atau seperti apa? Nggak yang mengubah kali ya itu ya, jadi pakai kain terus ya. Yang nggak tahu sih, aku mah seneng pakai kain gitu. Bahkan ke Toronto aja aku pakai kain, pakai kebaya gitu. Dilihatin orang sih ini baju apa gitu, tapi kan aku bangga karena orang jadi ngeliat terus nanya gitu. Itu jadi salah satu media promosi juga masih tahu oh ternyata Indonesia punya Iya banget, karena waktu aku di Kanada, aku sama temen aku tuh pakai kain, itu kita dibentiin orang loh, karena orang mau ngeliat motifnya. Kalian tuh pakai apa sih? Terus aku sampai ditanya, kamu dress kayak gini tiap hari di negara kamu gitu. Terus aku bilang iya, kan kita kan emang sering kan pakai kebaya sehari-hari gitu. Gila, kita ngerasa kayak ini banget, underdress banget di sebelah kamu karena kamu bajunya bagus, kainnya bagus. Dan itulah kebanggaan ya di saat kita bisa ngejelasin kain-kain dan baju-baju ciri khas dari Indonesia gitu. Motif dari mana sih yang paling kamu suka? Pokoknya anything batik lah, aku kan nggak ngerti ya ini batik dari mana, nggak ahli di situ ya. Tapi yang pasti aku anything yang sesuai dengan warnanya, dan sekarang kan kain tuh udah banyak modelnya kan, ada yang diserut, ada yang apa, itu semua aku beli sih. Berarti udah banyak banget ya koleksi untuk kain-kain sendiri. Banyak, ada yang asli yang kita harus pakai penitiin sendiri, ada yang udah dijadiin rok, ada yang udah diserut, yang mana aja lah yang gampang dipakai. Perubahan penampilan sendiri itu sejak kapan sih Kak? Paling nggak, belum berubah banyak ya, setahun inilah aku berubah penampilannya, lebih sering pakai rok, lebih sering pakai baju formal gitu. Tapi itu juga karena ada perubahan profesi gitu kan, sekarang aku udah jadi dosen praktisi, aku udah nggak bisa ngasal lagi kalau pakai baju gitu, nggak enak kalau ketemu mahasiswa aku gitu. Jadi ya lebih rapi aja sekarang. Lebih menyesuaikan ya berarti ya? Lebih menyesuaikan antara formal sekarang berbeda gitu. Iya, lebih menyesuaikan gitu. Karena juga kadang aku kerja, misalnya ke kantor dulu nih, abis itu baru ke tempat lain ya. Kan di kantor aku nggak mungkin bajunya ngasal. Jadi ya sekarang lebih tertutup, lebih sopan gitu. Kalau bisa ya lebih rapi gitu. Nah, lagi senang ngajar apa nih Pril sama teman-teman kuliah gitu, sama gimana lagi pengen ngajar apa gitu. Kalau aku sih emang kalau ngajar itu bukan aku yang milih ya, tapi Ya. mereka naruh aku di Request. mana. Kalau misalnya di UGM kan aku ngajarnya di Visipol, tapi kalau di Udayana aku di Fakultas Ekonomi. Jadi yang satu bisnis, yang satu komunikasi gitu. Masih around di situ, cuma sekarang lagi stop dulu karena riweh sama film mau tayang, series mau tayang gitu. Jadi mungkin aku baru mulai tahun depan, tapi aku tetap isi-isi seminar mengajar gitu. Kayak tadi barusan pakai telat, sorry. Aku habis memotivasi salah satu perusahaan BUMN untuk belajar berbahasa Inggris. terus sekarang apalagi sih yang belum tercapai Iya, dari seorang Prilly Semua sudah Latukonsina. dicoba gitu. Semua. Masa sih? Siapa yang nggak kenal Prilly gitu? Apa ya, menurut saya bingung nih. Kalau ditanya kayak gitu tuh bingung, padahal banyak yang belum tercapai. Tapi kalau ditanya kayak gitu tuh bingung gitu, karena kamu sih, iya udah tercapai semua, jadi aku lupa. Tapi ya mungkin belum S2. Anakku pengen banget S2, tapi belum kesampaian karena waktu. Bagiannya Nah itu juga belum kesampaian tuh. Nikah belum, masih banyak kan yang belum. Nikah belum, S2 belum. Apa? Nah itu belum masalahnya ya. Karena saya ngeliat A Day in My Life saya ribet gitu, gimana pacaran gitu. iya. Mungkin tahun depan ya, nggak mungkin tahun ini karena aku tahun ini masih banyak tanggung jawab sama film dan series yang mau tayang. Nggak mungkin juga aku takutnya nggak fokus gitu, karena aku kalau udah belajar fokus banget gitu. Jadi mungkin tahun depan. Sudah memikirkan jurusan gitu ya. Nah, aku tuh berubah pikiran ya, namanya juga saya Libra, mohon maaf gitu. Nanti kadang pengen ambil jurusan ini, dan kalau jurusan ini bagusnya di luar negeri, tapi tiba-tiba aku pengen ganti jurusan. Kayak jurusan ini lebih berguna deh buat aku. Nah, di jurusan yang aku pengen ganti itu di Universitas Indonesia juga bagus gitu. Jadi, aku kayak masih mikir mau jurusan apa dulu gitu. Bril. Kenapa? Ya. Bodong, arisan apa bodong tasnya? Aku nggak pernah ikut arisan tas mewah, arisan berlian atau arisan yang menghabiskan uang. Jujur aku nggak pernah, karena nyarinya susah ya. Kalau saya kan nyari sendiri ya, kayak bener-bener dari pagi sampai pagi gitu. Kalau untuk arisan aku sayang ngeluarinnya gitu. Dan aku nggak pernah juga sih ikut arisan-arisan gitu, karena aku juga punya Hermes berapa sih, nggak punya selemari juga gitu. Paling cuma punya beberapa yang warnanya juga netral aja. Kalau aku ikut arisan itu kalah aku nanti, kalah menter ya kan. Jadi nggak pernah sih ikut arisan gitu. Dari segi kamu sekarang harus merengek nggak sih Kak?
Aku bukan mengoleksi sih, punya tas mewah gitu. Tapi nggak semua warna punya gitu. Kalau mengoleksi kan satu brand semua warna gitu ya. Enggak, aku warna netral aja yang bisa aku pakai setiap hari dan bisa dipakai ini bisa, dipakai itu bisa gitu. Kadang kalau kalian perhatiin aku juga nggak ganti-ganti tas, itu aja yang dipakai gitu di event-event gitu. Tapi punya gitu. Kebutuhan ya Kak, bukan keinginan. Apa? Kebutuhan. Kalau sekarang aku ngerasa nggak butuh ditawar-tawarin tas di grup orang yang suka beli tas juga nggak ada yang aku beli. Setahun ini nggak ada yang aku beli gitu karena udahlah udah punya warna-warna yang oke buat sehari-hari. Boleh minta pendapat nggak tuh tentang Tas yang palsu. Alhamdulillah sih kalau aku ya nggak pernah keinginan gitu ya pakai tas KW gitu. Kalau emang rezekinya belum ada, mendingan pakai lokal brand deh. Lokal brand bagus-bagus loh sekarang ini. Kalau rezekinya udah ada, udah ditabung, baru beli gitu. Dan aku selalu terhindar dari yang kayak gitu-gitu karena aku selalu beli di toko, ya kan, selalu beli toko. Kalau misalnya beli kremes aku selalu beli di reseller yang emang dia itu udah langganan banyak orang dan dia itu udah diakui keasliannya gitu. Bahkan kita sendiri diajarin gimana caranya ngelihat asli apa pakai kaca pembesar gitu-gitu. Jadi nggak pernah aku beli asal di reseller yang murah nih atau di grup mana ada reseller lain, tuh nggak pernah. Aku selalu beli tas di satu orang dan di toko. boleh minta pendapat tentang kasus sekarang nggak ini sih kalau menyita masyarakat? Menurut kamu seperti apa sih kasusnya? Sebagai Prilly, sebagai di kacamata Prilly. Itu masih jadi bahasan sama aku dan teman-temanku ya. Aku nggak bisa jawab karena bingung juga gitu, kayak ya kalau nonton dokumenternya terbukti tidak ada bukti yang benar-benar konkret 100%, tapi ada kebetulan yang sesuai sama tuduhan gitu loh. Jadi aku mungkin bisa bilang gitu ya, ada kebetulan yang ternyata sesuai sama tuduhan tapi tidak terbukti 100%. Jadi aku sendiri, aku nggak ngerti hukum ya, aku juga nggak paham gitu. Ini nggak tahu deh gimana gitu. Cuma ya aku sih berharap ini kan lagi rame lagi ya, semoga bisa terjawab lah pertanyaan-pertanyaan kita dan bisa mendapatkan hasil yang benar-benar meyakinkan. Oke, cukup ya. Jadi berubah pikiran. Aku dari dulu tuh nggak ngikutin sidang-sidangnya secara full. Aku nggak bisa menilai satu kasus dari satu dokumenter aja ya. Aku harus nontonin juga. Jadi aku nggak bisa nilai siapa yang salah. Saya bukan peramal. Melihat pelaku pencabulan yang dihukum 12 tahun, menurut mendapatkan itu gimana sih? Apa itu kasusnya nggak tahu? Siapa yang mana? Ini yang sempat mendapat Kaprilly vonis 12 tahun penjara. Tapi beneran dia cabul apa enggak? Benar, Udah beneran? benar. Dan dihukum 12 tahun. Dia ngapain? hubungannya sama Adon Lovi, Mas. Iya, ya, dikit pendapat Kaprilly gimana? Dikit aja, Kak. Aku belum baca, tapi kalau misalnya parah banget, kayak 12 tahun kurang. 12 tahun kurang. Kurang lah. Orang Jadi gimana harapan ini? yang nggak tahu, aku nggak ngerti hukum, tapi semoga bisa diadili lebih adil lagi. Makasih. Kemudian